Selamat datang di Cuan Community. Hari ini IHSG melemah 2%. Tutup di 6515.63 dan candlenya lower low. Jadi ini IHSG ceritanya meskipun di minggu ini tutup masih di 6.500-an, tapi saya masih khawatir IHSG di minggu depan atau dalam waktu dekat ke depan bisa ke bawah 6,5 lagi ya, atau bahkan bikin low baru karena high valid masih di 7531 belum di breakout, apalagi ya valid industri-nya di 6909 aja belum ditembus gitu kan. Dan ya tetap stay safe dulu aja. Ini udah moodnya udah mulai masuk mood liburan sih ya, mood mudik lebaran. Jadi lebih hati-hati aja. Kalau mau trading jangan lupa stop loss-nya dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Sebenarnya hari ini melemah atau turun sampai tutup melemah 2% ini kontributor terbesarnya ini sih ya. Si DCII ARB hari ini saham harga ratusan ribu, terus market cap-nya juga gede, di market cap di IHSG-nya juga gede. Hari ini tutup ARB setelah keluar dari papan pemantauan khusus, dia langsung turun ARB. Dan ditambah juga beberapa saham perbankan, BCA merah, Bank Rakyat merah, Bank Negaranya merah juga, Bank Mandirinya yang tutup sama dengan penutupan kemarin ya. Jadi wajar lah kalau si IHSG-nya melemah 2%. Telkom juga merah, Astra merah, melemah 2%, 2% lebih gitu ya. Gitu sih ceritanya. Jadi ya tetap stay safe aja dulu ya. Dan ceritanya dalam waktu dekat ke depan, pada tahu UP kan? Permen yang kenyal-kenyal itu loh, itu UP mau IPO. Book buildingnya udah selesai. Periode book buildingnya itu tanggal 6 Maret sampai 10 Maret 2025 dan itu udah selesai. Sekarang nunggu masa penawaran umum. Penawaran umumnya kalau kita lihat di prospektusnya itu di mana dia? Tanggal, nah ini dia 17 sampai 19 Maret 2025 gitu ya. Cuman sih harganya ya belum ditentukan, belum dirilis secara resmi ya harga penawaran umumnya, karena ya memang belum masa penawaran umumnya. Range harga waktu book building kemarin itu di 2100 sampai 2500. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang umum ditanyakan di saham yang IPO. Ini saham UP bagus nggak buat dibeli gitu ya, layak dibeli nggak? Untuk jawab itu gampangnya saya akan lihat ini saham mahal atau enggak sih gitu ya, mahal atau enggak. Dengan saham yang ditawarkan di market sebesar atau sebanyak 8,5 juta lot, 8,5 juta lot, terus kita mau cari tahu ini saham murah atau mahal atau enggak lah, jangan murah atau mahal ya. Oke. Asumsikan mana nih saham yang saham beredarnya 8,5 miliar lembar lah. Kemudian laba tahun berjalan ada 484 miliar. 484 sekian miliar lah ya. Dan ini 480-an miliar ini adalah laba tahun laba di laba periode berjalan di bulan September per 30 September 2024. Jadi belum full year. Dan karena kuartal 1-2-nya itu nggak ada, jadi ya kita cari tahu EPS-nya dari sini aja ya. Dari laporan yang per 30 September 2024 itu. Jadi dengan laba 484,2 miliar itu dan saham beredar sebanyak 8,5 miliar lot ya, 8 miliar 500 lembar. Kemudian berapa sih EPS-nya? Jadi EPS-nya kalau dengan data yang tadi itu sebesar 56,67 itulah ya. Dan dengan EPS segitu, harga penawarannya kan belum fix ya, penawaran umumnya belum. Jadi di range ini nih, anggap aja harganya 2.500 lah. Di harga 2.500 itu
mahal atau enggak. Nah, kalau di harga 2.500 dengan IPS 56 itu akan ketemu, kita bagi aja sih 2.500 dibagi 56,7 gitu lah ya, ketemu angka 44 kali ya. Per 44 kali sih mahal. Kalau misalnya harganya 2.100 lah, 2.100 dibagi 56,7 masih 37 kali, itu masih mahal sih. Dan ya dengan IPS segitu, IPS lagi dengan per segitu, terus maksudnya gini, perbandingannya kalau kita bandingkan dengan IPO Mine kemarin ya, si Mine kemarin itu pernya cuman 2,6 kali, tuh jauh sih, jauh lebih murah si Mine, dan Mine lebih menarik, makanya kemarin Mine arah-arah beberapa hari gitu ya. Nah, karena si Yupi itu saya anggap mahal lah dengan per segitu, jadi opini pribadi saya nggak minat sih beli permennya aja. Atau kalau misalnya Bapak Ibu atau kalian punya pertimbangan lain, punya opini lain, kita diskusi di kolom komen. Dan kalaupun misalnya pengen beli pun, saya akan pertimbangkan di jualan di awal-awal ya, di awal-awal listing itu. Kalau misalnya di hari pertama misalnya ternyata arah, ya di hari kedua siap-siap jualan. Kalau di hari pertama itu kira-kira nggak kuat, ya jualan. Nah, karena nggak kuatnya itu nggak bisa diukur tuh ya, nggak kuatnya kayak gimana itu kan susah tuh diukur. Maka karena pernya juga mahal, saya pilih nggak beli dulu aja, gitulah opini pribadi saya gitu. Sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist aja. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu. Kalau tanggal salah, nah ini dia. Infonya adalah kalau tanggal 15 Maret 2025 hari Sabtu besok, kami mengadakan pre-class workshop SMCB Bocuan. Pre-classnya gratis, silahkan daftar, link pendaftarannya ada di bawah. Dan kalau Bapak Ibu nonton video ini pakai PC atau TV, langsung scan aja barcode yang ada di situ tuh. Ya, langsung akan terkirim ke link pendaftaran. Sekarang lanjut kita bahas saham yang ada di dalam watchlist. Ada yang pertama SSMS. Ini saham terakhir masuk rekomendasi tanggal 13 Maret 2025. Strateginya beli ngantri di 1475 dan belum dapat barang, dan saya masih pilih ngantri di situ sih. Karena stop loss-nya di bawah 1300, jadi biar nggak terlalu gede risikonya, dan target TP1 di 1860. Kemudian kedua ada Unilever. Si Unilever hari ini menguat 3,2% sih. Kemarin ada setup dominant break dan masuk rekomendasi tanggal 14 Maret juga. Strateginya itu kemarin beli ngantri di 1125 dan stop loss di bawah 985. Jadi belum dapat barang ini Unilevernya ya, karena hari ini low-nya baru 1260, dan ya saya masih pilih ngantri di 1125 aja supaya nggak terlalu gede risikonya. Karena target TP1 juga di 1430 gitu. Dan yang berikutnya ada MPMX, ini juga masuk rekomendasi tanggal 14 Maret terakhir. Strateginya ngantri di 935 belinya, stop loss di bawah 920 dan target TP1 970. Belum dapat barang juga karena low hari ini baru di 945. Ya sabar dulu aja lah, diantriin di situ dulu ya. Berikutnya ada Cleo. Nah, ini nggak enak nih. Kemarin beberapa hari yang lalu ada strategi beli ngantri di 1155 dan stop loss di bawah 1090. Hari ini turun ke bawah 1090, malah tutup di bawah 1090 sih ya, tutup di 1065. Jadi kena cut loss. Ya udah sih, kalau emang harus exit cut loss, ya cut loss nggak apa-apa. Amankan pelurunya dulu aja. Ya. Next ada MSIN yang hari ini nyampe target. Cleo-nya kena stop loss nggak apa-apa, tapi MC-nya kena TP nih. Target TP1 disamperin. Ini terakhir masuk rekomendasi kemarin tanggal berapa ya? 13 sih, 13 Maret 2025. Strateginya beli ngantri di 640, jadi udah dapat barang. Terus alhamdulillahnya langsung naik dan hari ini nyampe target TP1 di 885. Target TP2-nya sih masih di 1105 lah ya, 1100-an. Jadi buat yang punya barang
ini udah boleh take profit atau take profit sebagian dulu nggak masalah, sisanya di hold, siapa tahu nyampe ke 1100-nya itu dengan lancar dan nggak pakai neko-neko. Karena ini juga ada double bottom juga sih ya, double bottom, neckline-nya di break out. Mudah-mudahan sih bisa ke target full cycle juga di 1460 gitu sih MSIN. Dan berikutnya ada TINS yang hari ini menguat 6,2%, tutup di 1030. Sayangnya antrian beli di 950 nggak dijemput, jadi ya nggak dapat barang deh ya, itu jadinya. Dan berikutnya ada PSAB yang ya inside bar pattern hari ini menguat 1,7%, tutup di 240. Strategi kemarin itu beberapa hari yang lalu sih belinya di 245, jadi masih punya barang harusnya. Atau juga ada yang ngantri di 224 juga, jadi baru dapat satu di 246 gitu ya. Kok 245 tadi saya bilang 246. Jadi intinya sih buat yang udah punya barang ini masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 206. Target TP1 di 332 gitu ya. Next ada GCTL. Si GCTL-nya ini melemah tipis hari ini, melemah 0,5% inside bar pattern candle-nya. Target TP1 sih masih di 1120 ya. Jadi buat yang punya barang di hold nggak masalah, pasang LIT sell di 1050 juga nggak apa-apa. Itu LIT sell atau trailing stop di 1050 itu hitungannya impas sih, impas fee ya. Karena waktu itu belinya ada strategi belinya di 1040 gitu. Next ada udah sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Saham yang di request ada beberapa sih ya. Yang pertama MDKA. MDKA pakai oke lah. Bentar. Oke, si MDKA kita bahas. MDKA ceritanya hari ini nggak melemah sih. Tutupan sama seperti penutupan kemarin di 1340. Nah, si MDKA ini memang lagi kemarin udah ngetes area order block, tapi belum ada setup dan strukturnya masih downtrend. Jadi saya belum masih nonton dulu aja lah. Belum ada setup buy, belum ada strategi beli gitu sih. Sementara ini baru ada setup kalau misalnya dia naik tutup di atas 1530. Nah, karena belum, ya udah nunggu dulu aja, nonton dulu aja gitu. Kemudian saham kedua LPPF. LPPF ceritanya hari ini naik sih. Dan ini sebenarnya udah nyampe target full cycle juga sih ya LPPF. Pertanyaannya kalau si LPPF ini take profit atau jualan di berapa? Nah, sebenarnya ya ini udah deket atau ya deket banget malah dengan area supply-nya di berapa itu? 1950 ya. High kemarin itu masih di 1945, jadi kurang satu tick. Mudah-mudahan sih disamperin ya. Mudah-mudahan disamperin. Hari ini candlenya sih memang bikin lower high lower low. Kalau misalnya punya modal cukup bawah, boleh pasang elite sell di 1845 lah. Tapi kalau misalnya mepet harga sekarang modalnya ya exit dulu, jualan dulu sih nggak apa-apa gitu. Next ada Asri yang salah lagi. Asrinya bukan yang ini, asrinya itu yang ini. Oke, Asri. Kalau dari strukturnya Asri beberapa waktu yang lalu ya di bulan Februari akhir itu breakdown low valid. Ini tapi internal ya, kalau eksternal juga downtrend sih. Breakdown low valid ya nggak uptrend lah intinya strukturnya, meskipun ini lagi di area order block lah. Ini order blocknya di marking hijau ya, dan belum jauh dari harga penutupan sekarang, nggak jauh dari area order block, cuman belum ada setup yang pertama. Yang kedua belum ambil inducementnya masih di atas nih, masih di 145, masih agak jauh. Jadi saya nunggu dulu aja, nonton dulu aja ya si Asri itu sih. Kemudian yang berikutnya ada film ini nah ini dia. Kalau kita pakai setup di tahun lalu di November 2020, bukan tahun lalu sih,
2023 lah setupnya. Ini si film ngetes level pullback dia, dan ada area base lah ini, rally base nya agak drama dikit, nggak apa-apa. Ngetes area base terus mantul, kemudian hari ini melemah 2,3% ya. Kemarinnya yang oke sih dia. Nah, kalau diperhatikan di sini, mana film kemarin tuh ada sinyal BOW, dan sebenarnya bisa juga dibikin strategi belinya di 2940, stop lossnya di bawah 2740, targetnya nggak terlalu banyak dulu lah ya, di sekitar 3400-an dulu. Risk reward rasionya masih oke kok di situ. Itu bisa mudah-mudahan menjawab. Dan yang berikutnya UNTR ini ada setup nggak sih? Nggak ada, ini bukan setup ini. Kok saya tandain ya? Belum ada setup sih UNTR-nya. Jadi ya masih nonton dulu ya si UNVR-nya ya. Area order block di sini udah dites belum sih? Extend. Oke, belum dites. Jadi karena belum ada setup, terus juga belum nyampe area beli ya, nunggu aja di sekitar 21.500-an gitu ya. Saham berikutnya ada ITMG. Oke. Nah, si ITMG ini saya juga lagi nungguin si ITMG nyampe 22.600-an. Kenapa di situ? Karena di situ ada area order block dan sampai sekarang belum ada setup, masih inside bar. Jadi saya pilih nunggu di 22.675 lah setidaknya ya, atau 22.700. Jadi kalau misalnya mau langsung ngantri itu area atau pertanyaannya area belinya di mana, di area hijau inilah 22.675 sampai 22.125 situlah ya. Mudah-mudahan menjawab. Dan next ada sekarang kita bahas saham yang ada di dalam rekomendasi untuk Senin minggu depan 17 Maret 2025. Ada dua saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Saham pertama ada ADMR. Sebenarnya pernah masuk rekomendasi sih ya. Dan rekomendasinya masih sama untuk minggu depan, karena ADMR hari ini tutup masih di sekitaran 885, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Setupnya juga belum batal, jadi strateginya masih sama, beli ngantri 780, stop loss di bawah 705, dan target TP 1950, atau saya saya lebih prefer area 1000 sih, karena di situ ada area supply gitu. Next ada Indi yang hari ini melemah 0,4%, melemah tipis lah. Dan sebenarnya ada setup sih kemarin ya, ada bisa dibilang CB1, iya ada CB1. Dan tadi hari ini itu nyamperin 1305, turun sempat sampai ke 1355, nyamperin 1365, itu level pre-entry-nya. Level entry-nya 1330. Jadi mungkin ada yang udah beli hari ini ya di hold dulu aja selama nggak tutup di bawah 1300 masih aman. Buat yang belum punya barang, strateginya ngantri di 1365 belinya, stop loss di bawah 1300, target TP1 1510, TP2 1640 gitu ya. Saya lebih prefer targetnya 1600 sebenarnya, karena di situ area supply-nya di 1615. Mulai 1615 itu. Itulah ya, itu tadi dua saham pilihan kami, dan terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya, dan dadah.